Puji Tuhan, saudara, kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya, saudara. Yang perlu saya tegaskan dan kemukakan kepada saudara sekalian, ketika seseorang ditebus melalui kematian Putra Tunggal Bapa Elohim Yahweh, Tuhan kita Yesus Kristus, mestinya kita tidak lagi memiliki hak atas diri kita sendiri, saudara. Tadinya kita telah terjual di bawah kuasa dosa. Ingat, dosa di sini adalah keterpisahan manusia dengan Allah, kematian kekal. Sekarang kita dibeli oleh kematiannya di atas kayu salib. Jadi sekarang kita telah terjual menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara. Dan Tuhan berhak sepenuhnya atas hidup kita. Dari pikiran kita, seluruh panca indera kita, dan seluruh hidup kita sepenuhnya utuh. Pemiliknya adalah Tuhan, saudara. Dan Dia berhak mengatur kita, mengubah kita, merancangkan sesuatu yang baik kepada kita masing-masing. Bagi kita yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, mestinya mengabdi sepenuhnya kepada Dia yang telah membeli kita. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan di mana yang membeli kita ini tidak turut menikmati. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Paulus benar-benar menyadari akan hal ini, bahwa dia ternyata sudah menjadi tawanan roh. Lihat, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, jadi tawanan, saudara. Kalau dua negara yang sedang terjadi konflik, saudara, lalu ada peperangan yang begitu dahsyat. Ya, ketika musuh berhasil masuk ke wilayah tersebut, saudaraku, lalu banyak tentara-tentara yang akhirnya, saudaraku, sudah tidak mampu melawan, akhirnya melepaskan senjata mereka dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan bersedia ditawan, bersedia menjadi tawanan perang, saudara. Tawanan tersebut tidak lagi bisa mengatur diri sendiri. Dia akhirnya, saudara, harus menyerah tanpa syarat. Bersedia dibelenggu, dimasukkan ke dalam penjara, dihajar, dijadikan budak. Itu, saudara, menjadi tawanan. Banyak di antara kita orang-orang Kristen tidak merasa kita adalah tawanan. Tawanan Tuhan, tawanan roh. Kita masih menjadi tawanan dunia ini. Menjadi tawanan kuasa kegelapan, saudara. Dan tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini, saudara. Lihat bagaimana Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Anda tahu nah Yerusalem itu? Bagaimana Tuhan Yesus pernah menjalani kehidupannya di Yerusalem.
di mana Yesus mati di Yerusalem. Makanya kan iblis berusaha mencegah Tuhan Yesus dengan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, jangan kamu pergi ke Yerusalem. Nanti kamu dibunuh di sana." Apa perkataan Tuhan Yesus? Hai iblis, enyalah dari hadapanku. Engkau hanya menjadi batu sandungan. Dia melarang Tuhan Yesus mati di Yerusalem. Petrus hendak yang dipakai oleh iblis ingin supaya Yesus menjadi tawanan dunia. Tawanan iblis. Sama yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu dibawa di atas gunung dengan memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dan berkata, "Kalau engkau menyembah kepadaku, berikan dunia ini kepadamu." Dia mau menjadikan Yesus sebagai tawanan dunia, tawanan dirinya sendiri, saudara. Hai Paulus, saudara, ya, di ayat yang ke-23, "Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Wah, Paulus bisa lari ini, saudara, meninggalkan pelayanan yang begitu berat. Kalau hanya melayani di gereja, hanya melayani di persekutuan itu belum apa-apa, belum ada artinya dibanding dengan pelayanan yang dipercayakan Bapa kepada Paulus. Penjara dan sengsara menunggu aku, saudara. Demi keselamatan jiwa-jiwa, saudara, kita berani mempertaruhkan nyawa. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya tidak bisa diukur dengan berapa jumlah uang yang kau berikan ke pelayanan gereja. Justru di sebagian besar memiliki motivasi-motivasi yang keliru. Saya tidak mengatakan salah, saudara, atau semua tidak. Sebab ada yang benar-benar memberi dengan ketulusan karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi pekerjaan Bapa, karena mengasihi jiwa-jiwa untuk diselamatkan melalui materi yang dia berikan dalam bentuk uang, saudaraku. Tapi banyak yang tidak tulus, saudara. Mengasihi Tuhan itu harus sampai tingkat nyawa. Iya, kalau belum bisa memberi nyawa untuk Tuhan, belum bisa. Kalau masih hitung-hitung, saudara, belum bisa, saudara. Iya. Saya saja, saudara, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa, ya saudara, belum merasa saya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Tadi malam melayani sampai cukup larut malam, ya saudara. Jam 11, setengah 12 saya, jam 10 ke atas ya, lelah sekali. Karena jam 3 sudah bangun, jam 3 subuh sudah bangun, doa, pimpin doa pagi, terus melakukan aktivitas di sepanjang hari. Saya masih menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu loh, menyisihkan waktu untuk melayani jiwa-jiwa lagi. Sampai saudara, saya harus berhentikan kendaraan di tengah jalan, meminggir di jalan, saudaraku, dan tidur sejenak 5-10 menit, saudara. Akhirnya bisa tiba juga di rumah. Lelah sekali, saudara. Tapi kita sudah menjadi tawanan roh. Kemana dia perintahkan aku harus pergi. Apa yang dia perintahkan aku harus lakukan. Kalau dulu aku masih menjadi tawanan kuasa gelap, tawanan dunia, aku rela melakukan apapun sekalipun nyawa aku taruh. Kenapa untuk Tuhan aku tidak berani, saudara? Maka kita tidak boleh ada takut sedikit pun. Kalau sudah menjadi tawanan roh, dia harus bersedia menjadi budaknya Tuhan. Harus bersedia menjadi kesetnya Tuhan. Dimanapun dia mau tempatkan kita, saudara. Ya, harus bersedia. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawa, saudara. Bukan uang, nyawa. Dia tidak hiraukan DP nyawa. Nyawanya sendiri, saudara. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Garis akhir ini mencapai kehidupan.
sebagai hamba Tuhan yang layak berkenan di hadapan Bapa. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau di ayat yang lain, saudara, Paulus mengatakan, aku tidak sebagai seorang prajurit, ya, aku tidak memusingkan soal-soal penghidupan supaya aku layak berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan soal-soal penghidupan. Jadi kalau masih tenggelam dengan banyak masalah, saudaraku, ya saudara, tak bisa dipakai Tuhan. Tak bisa, saudara. Ya, tak bisa. Nyawa ini, saudara, itu dalam bahasa asli itu suke. Jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau melayani masih pakai perasaan manusia, kita harus mengenakan perasaan Tuhan, bukan perasaan manusia. Saudara, ya, kadang ada orang memberi aku nasihat, Pak, jaga kesehatan. Oh iya, saya jaga kesehatan. Nasihat bagus, tapi harus saya pertimbangkan, nasihatmu benar-benar dari Tuhan tidak. Kalau kamu memberi aku nasihat, kamu malas berdoa, hidupmu hanya jalan-jalan kemana-mana engkau pergi, sesuka-suka hatimu, engkau jadi tawanan roh, tawanan dunia, lalu kau memberi nasihat kepada saya, tidak mungkin. Orang dunia tidak bisa menilai orang rohani bisa menilai orang dunia. Serius, saudara. Saya menundukkan diri, ya, menjadi tawanan Roh Kudus, kemana dia perintah kulakukan. Iya. Ya, nggak bisa orang dunia menasehati kita, nggak akan mungkin, saudara. Ya, apalagi kalau intensitas kita dengan Tuhan, kecuali kita buat dosa. Ya, tapi selama kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat celah di hadapan Tuhan, orang dunia tidak bisa menasehati kita. Ya, ayo, saya berharap saudara-saudara sekalian, ya, menundukkan diri kepada Tuhan. Jadilah tawanan Roh Kudus, tawanan Tuhan, bukan tawanan dunia. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.